Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita yaitu mengenai Amazon VPC. Ini tuh diambil dari AWS Beginner yang ada di YouTube Recordcamp. Oke, di sini ada anggota kelompok kita, ada Aldi Zulfikar, lalu ada Islah Kofifa dan Muhammad Fahreza. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pertama, ini ada tampilan dari Amazon Developer Private Code di VPC. Kita pakai materi di free yang beginner. Ini pada menit ke 37. Nah, ini Amazon VPC itu kayak Amazon Virtual Code, kepanjangan itu merupakan sebuah konfigurasi nih, di mana seakan-akan kita tuh bisa memiliki code sendiri di dalam AWS itu. Nah, ini ada VPC, ruang jaringan private code-nya, ada dev test-nya, itu untuk memberikan isolasi antara beban kerja itu ini juga ada memungkinkan kontrol akses untuk mengatur keamanan yang lebih detail untuk sumber daya di AWS-nya. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya. Di sini tuh berdasarkan arsitekturnya, Amazon VPC itu dibagi menjadi ketiga kategori. Yang pertama itu ada VPC satu akun dengan satu akun AWS, lalu ada banyak VPC dengan satu akun AWS, lalu yang ketiga itu ada banyak VPC dengan banyak akun AWS. Nah, untuk penjelasannya bisa di slide berikutnya. Yang pertama ini kita membahas mengenai satu VPC dengan satu akun. Nah, biasanya ini satu VPC dengan satu akun digunakan oleh tim-tim kecil seperti misalnya startup yang baru memulai gitu. Nah, aplikasi kecil ini atau tunggal ini dikelola oleh satu orang atau tim yang sangat kecil. Maka penjelasan seperti itu. Nah, ini tuh komputasinya berkinerja tinggi atau high performance computing dan juga manajemen identitasnya itu sangat baik. Lalu selanjutnya. Yang selanjutnya ini ada banyak VPC dalam satu akun. Maksudnya ini di satu akun AWS kita tuh kita bisa membangun lebih dari satu VPC seperti pada gambar di bawah ini. Di sini tuh ada VPC untuk production, lalu ada VPC untuk staging area, lalu ada VPC untuk testingnya, lalu yang terakhir ini ada VPC untuk development-nya. Jadi dipisah-pisahkan berdasarkan kinerjanya atau perannya masing-masing gitu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada banyak VPC dalam beberapa akun. Nah, ini tuh kita punya banyak akun AWS, terus kita bikin satu VPC di setiap akun tersebut. Ini tuh biasanya digunakan oleh perusahaan besar, di mana dia tuh memiliki jumlah tim IT yang sangat banyak. Jadi, misalnya satu orang itu punya satu akun AWS dan VPC-nya masing-masing, seperti itu. Oke, dilanjut. Nah, ini Internet Gateway yang akan dibawakan oleh teman kita, Fahreza. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada gateway atau internet gateway. Internet gateway adalah komponen VPC yang dapat horizontal scaling, redundant, dan highly available. Ia memungkinkan kita untuk mengkomunikasikan antara VPC dan internet. Internet gateway adalah salah satu layanan dari managed service atau layanan terkelola dari AWS. Internet gateway bisa menjadi target di routable VPC kita untuk lalu lintas yang akan dirutakan ke internet. Saya bisa melakukan untuk NAT juga, Network Address Generation, alias terjemahan alamat jaringan untuk instance yang telah desain alamat IPv4 public. Ini ada contoh internet gambar dari internet gateway. Gambar atas mendefinisikan sebuah subnet, yaitu subnet public. Pada routable kita memasukkan default route yaitu 0.0.0/0. Itu untuk merajuk ke internet gateway, itu untuk keluar. Next. NAT itu Network Address Translation, itu adalah untuk memungkinkan resource yang berada di private subnet terhubung ke internet atau layanan AWS lainnya. Jadi NAT ini untuk mengomunikasikan satu arah keluar, tapi tapi mencegah traffic internet dari luar untuk masuk dan memulai koneksi dengan resource tersebut atau inbound. Jadi nggak bisa inbound, bisa outbound gitu. Selanjutnya ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan ini ada dua, ada security group sama network ACL. Network ACL itu network access control list. Ini ada perbedaannya. Pertama, security group itu bekerja di tingkat instance. Khususnya kalau network ACL itu bekerja di tingkat subnet. Terus yang kedua, mendukung first allow saja kalau security group.
Nah, tapi kalau di network ACL itu mendukung allow dan deny. Terusnya ada di security group itu ada stateful, berarti uh, return traffic itu diizinkan secara otomatis, sedangkan di network ACL itu ada stateless, berarti kalau stateless itu uh, return traffic harus diperbolehkan secara eksplisit dengan rules, jadi ada rulesnya gitu. Maksudnya security group yang keempat ada semua rules dievaluasi sebelum memutuskan apakah akan mengizinkan lalu lintas. Sedangkan di network ACL terus akan dievaluasi dalam urutan numerik saat memutuskan lalu lintas. Terusnya di security group ada dapat deploy diterapkan pada instance pada saat peluncuran, sedangkan di network ACL secara otomatis semua instance yang berada dalam subnet akan diperiksa oleh ACL. Next. Security group ini adalah contoh konfigurasi dari security group. Ada memeriksakan arah inbound dan outbound, protokol dan port, resource-nya. Ya, ini contohnya. Next. Nah, ini lebih jelasnya. Kita dapat mendefinisikan rules security group. Kita bisa mendefinisikan inbound dan outbound rules. Praktik yang paling umum di AWS itu hanya mendefinisikan inbound-nya saja untuk setiap layar dari aplikasi dan sistem yang ada di AWS VPC. Gitu. Nah, koneksi dan data yang berjalan dari instance EC2 akan diperiksa terhadap seluruh rules yang didefinisikan dalam security group yang diaplikasikan ke instance tersebut. Gitu. Next. Terusnya ada network ACL. Network ACL adalah lapisan keamanan opsional yang bertindak sebagai firewall untuk mengontrol lalu lintas masuk atau keluar dari subnet. Nah, ini berarti di tingkat subnet seperti yang dibahas tadi di tabel. Network ACL bekerja di tingkat subnet, didefinisikan di tingkat VPC. Di tingkat VPC terdapat network ACL default yang akan diaplikasikan ke seluruh subnet. Jadi, secara default network ACL itu udah punya konfigurasinya yang kita juga bisa custom juga itu. Next. Ini ada praktikum. Jadi kita akan melakukan praktikum. Nah, praktikum yang pertama itu kita akan membuat VPC private di AWS. Itu kita akan bikin. Kita ke konsolnya dulu di AWS konsol. Terusnya ada VPC. Pertama kita pergi ke VPC, ada pilihan VPC, bisa cari di sini aja VPC. Nah, terusnya ada tampilan seperti ini. Ada baca, ada VPC, ada subnet, root table, dan gateway. Ini yang utama yang kalau kita pakai. Pertama kita buat PVC dulu, ada di sini, create PVC. Terusnya kita kasih nama. PVC. Nah, ini ada TP4, kita ikutin aja dari situ, apa-apa. Langsung di ini, kita create PVC. Terusnya kita ke subnet, PVC sudah dibuat. Nah, ini ada subnet default-nya. Kita bikin subnet yang baru. Nah, kita select PVC yang tadi kita buat. Nah, private PVC namanya kan tadi kita buat. Nah, terus kita tulis namanya. Ini kita biarin aja. Terusnya ini kita tulis tadi. Terus kita create subnet. Nah, ini lagi loading. Ini kita sudah ada. Terusnya pergi ke root table situ. Ini root table default-nya, kita bakal bikin yang baru. Di sini di create root table. Namanya. Kita pilih PVC-nya, nah nih. Sudah ada PVC tadi kita buat. Terusnya kita create root table. Terusnya kita ke internet ke dulu ya.
Sini dulu kita ke subnet association, edit subnet. Terusnya kita langsung save aja. Gimana? Oh, ke sini dulu. Oke. Kita pilih apa subnetnya, terus kita save virtualisasi sama subnetnya. Router sudah, terus kita ke internet gateway. Kita buat internet gateway yang baru. Namanya Gproject. Klik internet gateway. Dan terus kita attach ke VPC kita. Kita pilih VPC yang tadi kita buat, terus attach. Sudah, statusnya udah di attach. Ya, seperti itu praktikum bikin VPC. Lanjut ke public, dijelaskan sama Ola. Selanjutnya bakalan ngebahas tentang praktikum yang publik. Untuk arsitekturnya tadi kan yang private udah nih, yang private. Sekarang kita bikin yang publik. Untuk VPC-nya pakai IP 10.100.0/16 dan untuknya nanti publik kita bikin 10.100.0/24. Masuk ke AWS Management Console-nya. Pastiin ini regionnya udah Singapura, terus kita bisa tinggal cari ke ini VPC. Tunggu. Di sini kita masuk ke Your VPCS. Untuk bikin akun barunya kita bisa klik VPC lagi. Misalnya sesuai aja VPC A public. Login ID yang tadi kita pakai yang sesuai arsitekturnya 100.0.0/16 ya. 10.100.0/16. Kalau udah kita defaultin aja ininya kayak ini, tagnya udah ada, langsung ke create VPC. Kita bikin subnetnya, langsung ke paling sini pojok create subnet. Kita pakai VPC ID yang tadi perlu kita bikin, VPC A public. Sini kita kasih biar namanya enggak bentrok, biar nggak bingung juga, kita kasih VPC subnet. Kalau udah regionnya kita no preference aja, masukin sesuai arsitektur 10.0.0/24. 10.100.0/24. Kalau udah, key-nya udah ada, namanya udah ada, langsung create subnet aja. Tunggu sampai selesai. Kalau udah, kita lanjut ke bikin internet gateway-nya dulu. Paling pojok, langsung create aja, namanya VPCA FCA get atau gateway. Ini udah ada tagnya, langsung ke create internet gateway. Habis itu kita langsung attack aja ke VPC kita bikin. Ini kalau udah attack, langsung masuk ke root table-nya. Kita bikin root table baru, namanya bisa terserah kalian, tapi biar gampang buat nanti carinya, kita sesuai root table. Di sini kita masukin yang tadi yang public, langsung create table root. Habis ini kita, karena ini masih lokal ya, defaultnya lokal dan kita mau bikin public, sini kita harus tambahin sedikit rootnya pakai IP yang tadi. Kita targetnya internet gateway yang tadi. Udah masuk, langsung ke save change-nya. Nah, sekarang IP-nya udah berubah.
ya targetnya bukan lokal lagi tapi sesuai dengan internet gateway yang kita bikin. Lanjut kita masuk ke subnet associate. Di sini kita edit subnetnya, kita checklist ininya, dan save. Udah kelar. Sekarang kita udah bikin BBCA. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.